Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pagi ini? Semoga kalian semua, kita semua selalu Allah berikan kesehatan dan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada minggu ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 dengan judul materi menghubungkan komputer ke internet. Sebelum Pak Aris lanjutkan ke materi kita hari ini, Pak Aris ingatkan untuk kita semua, yang pertama selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti pada saat kita kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita semua. Yang keempat, tetap semangat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami kecepatan akses internet. Mungkin di antara kalian sering mengeluh internetnya lemot. Nah, itu berarti ada hubungannya dengan kecepatan akses internet. Yang kedua, memahami berbagai cara menghubungkan komputer ke internet. Agenda pembelajaran kita hari ini, yang pertama kecepatan akses internet. Bagaimana cara menghitung kecepatan akses internet? Yang kedua, koneksi internet. Bagaimana cara kita untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet? Yang pertama, kita bisa menggunakan internet service provider. Yang kedua, kita bisa gunakan jaringan LAN. Yang ketiga, kita bisa gunakan ponsel atau smartphone kita. Yang keempat, kita gunakan satelit. Oke, untuk materi kita yang pertama, yaitu kita akan mempelajari kecepatan akses internet. Apa itu kecepatan akses internet? Yaitu dikenal dengan istilah, ada yang menyebut dengan kecepatan transfer data atau kecepatan koneksi, atau ada istilah lain yaitu lebar bandwidth. Kecepatan akses internet diukur besarnya data yang dapat dilewatkan melalui jaringan dalam satu waktu. Diukur dengan satuan bit atau kependekan dari binary digit, yaitu satuan terkecil dari sistem angka biner untuk melakukan penyimpanan data. Contohnya, satu karakter data, misal huruf A atau angka 8 atau simbol tanda miring, itu diwakili oleh 8 bit, 8 binary digit. Jika satu karakter diwakili oleh 8 bit, berarti untuk mengukur kecepatan koneksi itu kita menghitungnya dari berapa bit per second atau BPS. Mungkin kalian sering mengenal istilah, mungkin pada saat menghubungkan ke internet, berapa kecepatannya? 100 Mbps. Nah, itu berarti satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan internet atau kecepatan akses internet. Kita mengenal istilah ada bit, ada byte. Apa bedanya bit dengan byte? Byte digunakan untuk mengukur besarnya data. Contohnya, kalian memiliki flash disk atau memiliki hard disk.
kapasitas flash disk kalian 1 TB. Itu berarti kapasitas flash disk yang kalian miliki adalah 1 terabyte. Contoh lagi, memiliki hard disk 500 GB. 500 GB itu berarti sama dengan 500 GB. Sekarang untuk bit adalah digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data. Jika byte untuk mengukur besarnya data, maka bit adalah untuk mengukur kecepatan transfer data, kecepatan perpindahan data. Contohnya kecepatan koneksi internet tadi 100 Mbps, berarti kecepatan internet yang kalian miliki 100 megabit per second atau 100 megabit per detik. Bagaimana hubungan bit dan byte? 1 byte sama dengan 8 bit. Ingat, pelan-pelan. Ditulis 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Dan 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Ada istilah lagi yang jarang digunakan, yaitu petabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Oke, sekarang kita akan menghitung bagaimana kecepatan akses internet kita. Kalau selama ini kalian mengeluh internetnya lemot, nah sekarang kalian bisa menghitungnya sendiri berapa waktu yang kalian butuhkan jika kalian memiliki kecepatan akses internet sekian Mbps. Contoh, kita mempunyai kecepatan akses internet 7,2 megabit per second atau 7,2 megabit per detik. Kita akan mendownload sebuah video dengan ukuran 1,5 gigabyte. Asumsi internet kita kecepatannya stabil, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video tersebut? Kita bisa menghitungnya. Cara penghitungannya, kita konversi dulu dari ukuran video 1,5 gigabyte, kita konversi menjadi megabyte agar sesuai dengan satuan kecepatan akses internet kita, mega. 1,5 giga sama dengan 1,5 dikali 1024 megabyte. Jadi sama dengan 1536 megabyte. Oke, ukuran video sudah kita dapatkan dalam bentuk megabyte. Sekarang kecepatan internet kita 7,2 megabit per second. Kita tadi mengenal 1 byte sama dengan 8 bit. Kecepatan X adalah megabit per second. Jadi harus kita konversi dulu dari bit ke byte, megabit ke megabyte. Berarti 7,2 megabit kita bagi dengan 8 karena 1 byte sama dengan 8 bit. 7,2 dibagi 8 sama dengan 0,9 megabyte per detik atau per second. Sekarang kita sudah mengetahui ukuran video dalam megabyte, kecepatan internet kita dalam megabyte, maka kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video tersebut.
Rumusnya, ukuran video dibagi dengan kecepatan internet. Ukuran videonya kita tadi 1536. Kenapa bukan 1,5 Pak? Karena 1,5 masih dalam satuan giga, jadi harus kita konversi dulu tadi menjadi satuan mega agar sama dengan kecepatan internetnya. 1536 dibagi dengan 0,9 sama dengan 1706,67 second atau detik. Jika kita konversi ke menit sama dengan 28,44 menit. Jadi kalau kecepatan internet kita 7,2 megabit per second, kita akan mendownload video sebesar 1,5 gigabyte, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video tersebut adalah 28,44 menit, hampir setengah jam. Kemudian untuk materi kita yang kedua, bagaimana cara menghubungkan komputer ke internet. Yang pertama kita gunakan Internet Service Provider. Apa itu Internet Service Provider atau disingkat dengan ISP? Yaitu perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet. Untuk membutuhkan koneksi internet membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal sebenarnya. Oleh karena itu tidak mungkin perorangan atau masing-masing orang memiliki infrastruktur sendiri untuk menghubungkan ke jaringan internet. Oleh karena itu difasilitasi oleh beberapa perusahaan untuk menjual jasa layanan koneksi internet mereka ke kita semua. Perusahaan itu disebut dengan perusahaan penyedia jasa layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Jadi alurnya seperti ini, dari pelanggan atau pengguna untuk mengoneksi ke internet harus terhubung dulu ke Internet Service Provider server. Kemudian dari ISP server akan menghubungkan ke internet. Baru dari pengguna bisa menggunakan atau memakai fasilitas internet. ISP ada yang menggunakan kabel atau ISP konvensional yang masih menggunakan kabel. Ada juga yang saat ini banyak operator seluler, operator telepon genggam yang menyediakan layanan internet berupa layanan tanpa kabel berupa data mobile yang sering dan saat ini kita gunakan istilah data mobile atau paket data itu disediakan oleh operator seluler. Jadi operator seluler itu merupakan juga ISP. Yang kedua, untuk menghubungkan komputer ke internet kita bisa menggunakan jaringan komputer LAN. Jaringan komputer LAN bisa berupa jaringan kabel atau nirkabel atau gabungan dari keduanya. Yang perlu diperhatikan dalam jaringan komputer LAN adalah yang pertama, jumlah penggunanya berapa. Jadi sebelum kita gunakan atau kita pakai jaringan komputer LAN, kita hitung dulu jumlah pengguna yang akan menggunakan ini berapa. Kemudian kebutuhan data yang digunakan berapa. Jika penggunanya besar atau jika penggunanya banyak dan data yang akan diakses atau dibutuhkan juga besar, tentu saja kita harus menggunakan jaringan komputer yang cukup besar. Yang ketiga yaitu seberapa besar kecepatan akses yang kita butuhkan. Kelemahan dari jaringan LAN tanpa kabel atau nirkabel adalah jarak jangkau yang relatif dekat. Yang kedua, dengan menggunakan jaringan LAN tanpa kabel rawan terhadap penyadapan. Makanya kenapa ketika kalian menggunakan jaringan WiFi tidak disarankan untuk mengakses transaksi-transaksi penting, misal transaksi LAN atau transaksi email penting, karena rawan password atau sandi kalian bisa disadap atau diambil orang lain. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan
ponsel sebagai hotspot atau modem untuk bisa menghubungkan komputer kita ke internet. Kita dapat menghubungkan komputer ke internet dengan cara mengatur ponsel yang kita miliki menjadi titik hotspot ataupun modem. Jika ponsel digunakan sebagai titik hotspot, maka kita menghubungkan komputer melalui sinyal WiFi yang dipancarkan oleh ponsel. Namun jika ponsel sebagai modem, maka komputer dapat dihubungkan dengan ponsel melalui kabel. Yang keempat, kita bisa menggunakan satelit. Satelit ini kita gunakan pada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau dengan jaringan ISP. Karena jika sudah tersambung atau terkoneksi dengan ISP, tentu saja akan lebih mudah kita menggunakan layanan ISP. Namun jika daerah tersebut tidak terjangkau atau susah layanan ISP, maka kita bisa menggunakan satelit. Satelit dapat mengirimkan dan menangkap pesan melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang yang digunakan harus cukup kuat untuk men-uplink atau untuk mengupload. Yang digunakan adalah 27,5 sampai 30 GHz. Dan untuk mendownlink atau mendownload, frekuensi yang dibutuhkan 17,7 sampai 20,2 GHz. Frekuensi ini tergolong frekuensi yang cukup kuat. Ini contoh dari bentuk satelit. Jika kita menggunakan satelit, maka kita butuh antena parabola yang digunakan untuk menangkap sinyal dari satelit yang berada di area khatulistiwa. Demikian materi kita hari ini. Yang pertama tentang kecepatan akses internet, yang kedua tentang menghubungkan komputer dengan internet. Semoga materi yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kalian kembangkan untuk dan kita hari ini dari berbagai sumber yang ada. Kalian bisa mengembangkan materi kita hari ini dari buku atau kalian bisa mencari dari referensi internet. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.